Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sosiologi akan membahas tentang perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial itu banyak. Ada yang menurut William Olbrook, ada yang menurut Kingsley Davis, dan banyak dari pakar ilmu sosial yang membahas tentang apa itu perubahan sosial. Jadi dari beberapa tulisan yang telah kalian baca, perubahan sosial menurut Anda itu apa? Silakan kalian punya pendapat sendiri masing-masing. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada banyak pendapatnya. Ada yang perubahan secara cepat dan lambat. Secara lambat itu biasa disebut evolusi. Perubahan yang biasanya tak terencana terjadi karena masyarakat ingin menyesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan yang ada di sekitarnya. Bisa dibaca sendiri tentang perubahan evolusi seperti apa aja. Di sini perubahan evolusi biasanya lebih lama jangka waktunya. Perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern ada beberapa step atau tahapan-tahapan. Nah, seperti teori dari universal theory of evolution menurut Herbert Spencer, dalam perubahan evolusi itu perkembangan masyarakat dari homogen ke kelompok heterogen. Kalian masih ingat nggak homogen apa, heterogen itu apa? Homogen merupakan masyarakat yang dalam sekelilingnya masih sama dalam artian pencaharian sama, sifatnya sama, modelnya sama. Seperti contoh di Kutia. Kutia termasuk homogen atau heterogen? Homogen. Karena apa? Kalian sama-sama laki-laki semua, sama-sama pakai peci semua. Itu namanya homogen. Beda lagi dengan heterogen. Heterogen itu apa? Masyarakat yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, itu heterogen. Maka menurut Spencer, evolusi adalah perkembangan masyarakat yang berbeda mulai dari homogen ke heterogen. Nah, setelah kalian mengetahui tentang evolusi adalah perubahan yang secara lambat, ada step by step, ada yang berbeda-beda, ada yang maka yang di sini yang kedua yaitu perubahan secara revolusi secara cepat. Contohnya revolusi itu apa? Di sini dijelaskan. Contohnya adalah revolusi industri yang awalnya pembuatan atau produksinya menggunakan manusia atau orang-orang berubah menjadi mesin. Biasanya lebih cepat. Nah, cara-cara terjadinya revolusi sebagai berikut. Silahkan dibaca sendiri.
Selanjutnya, ada perubahan kecil, ada perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi yang membawa pengaruh tak berarti. Seperti apa? Seperti kalian kalau potong rambut, kira-kira ada perubahan besar nggak dalam sekeliling? Mungkin akan dicuekin, paling potong rambut. Nah, itu ada perubahan kecil. Tapi perubahan besar adalah perubahan yang ketika ada perubahan, itu di sekeliling kalian menjadi hal yang berubah lagi. Seperti apa? Kalian berangkat naik sepeda, pulang-pulang sudah bawa motor. Itu perubahan besar nggak? Perubahan besar. Itu ngambil dari mana? Nah, selanjutnya ada perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki biasanya direncanakan. Contohnya apa? Kamu belajar di madrasah. Cita-cita kamu apa? Pandai baca kitab. Dan akhirnya sampai sekarang kalian kelas 12 akhirnya bisa baca kitab walaupun cuma mukadimahnya saja. Nah, selanjutnya perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan ini biasanya apa? Kalian melakukan hal yang mengakibatkan perubahan, tetapi perubahan itu berbeda dari yang diinginkan. Seperti kalian yang ada di pondok. Niat kalian di pondok kan untuk pandai kitab, pandai Al-Quran. Tetapi karena kebutuhan ekonomi kalian kurang, butuh subsidi, butuh uang, maka kalian melakukan penjualan atau jual beli dengan teman-teman dan kalian semakin kaya. Maka kalian di pondok bukan kok malah tambah kitab, tapi kalian tambah kaya raya. Itu apa? Perubahan yang tidak dikehendaki, tidak direncanakan, tapi malah makan perubahan itu sendiri. Ya, terima kasih. Mohon